Shalom, anak-anak muda. Di waktu yang baik ini saya coba ngebahas hal yang sangat-sangat penting untuk kamu ketahui, teman-teman cewek, yaitu ciri laki-laki buaya darat. Nah, saya berharap setelah saya sampaikan ini, teman-teman cewek, engkau tidak lagi mudah terpana atau terpesona hanya karena dia ganteng, hanya karena dia kaya, hanya karena dia pandai berkata-kata dan manis janji-janjinya. Saya berharap setelah menonton ini, teman-teman cewek, engkau jadi lebih tajam, lebih peka, dan berani mengambil sebuah keputusan. So, entah itu teman cowokmu yang lagi dekat, entah itu pacarmu yang engkau sedang berpacaran hari ini, dengarkan baik-baik. Berikut ini ciri laki-laki buaya darat. Yang pertama, pembohong. Laki-laki tersebut suka berbohong, bahkan untuk hal yang kecil dia berbohong. Dan beberapa kali kamu ketemui atau dia kedapatan berbohong darimu. Apalagi yang dia bohongi masalah kesetiaan. Artinya dia nggak setia orangnya. Dia selingkuh sana sini, tebar pesona ke sana ke sini. Terus waktu kamu tanya, dia berbohong. Nah, laki-laki begini buaya darat. Laki-laki begini udah bisa dipastikan gak akan setia. Dia akan cari yang lain. Udah ketemu satu, kedua, ketiga, dia cari lagi yang lain. Namanya buaya darat. Nah, menjadi pertanyaan, apakah temenmu yang lagi dekat sekarang ini, cowokmu, apakah dia suka berbohong? Atau pacarmu, apakah dia suka berbohong? Kalau dia suka berbohong, apalagi itu menyangkut tentang kesetiaan, saya pastikan dia bagian dari buaya darat itu. Ya. So, itu yang pertama yang perlu kita ketahui dari beberapa cirinya. Yang kedua, ciri-ciri laki-laki buaya darat. Maka yang kedua adalah dia datang, pergi seenaknya, tidak ada kabar. Ini kayak apa sih? Ada orang bilang jalang, datang tidak dipanggil, datang tidak dijemput, ya, pergi tidak pamit. Nah, tidak jelas. Hari ini muncul, tiba-tiba datang, nggak tahu dari mana, dan besok udah hilang. Pokoknya datang dan pergi seenaknya, tanpa kabar, tanpa pamit, tanpa izin. Nah, laki-laki begini, ya bisa dipastikan dia buaya darat itu. Mungkin saja dia hari ini singgah di kamu, besok dia singgah di tempat orang lain, dan kamu nggak tahu. Karena kalau kamu tahu ya repot. Dia singgah ke tempat lain, mampir ke tempat lain, dan kamu nggak tahu tujuannya, supaya apa yang dia sedang kerjakan, kejahatan yang dia kerjakan, tidak diketahui oleh kamu. Bagi saya, perselingkuhan itu adalah hal yang jahat. Orang yang melakukan itu adalah orang yang jahat. Jadi kalau dia datang dan pergi seenaknya, itu buaya darat itu. Dan saya nggak tahu apakah cowokmu atau cowok yang lagi dekat ke kamu, dia melakukan itu sama kamu, datang dan pergi seenaknya. Itu buaya darat. Kalau dia dewasa, dia akan ngomong, dia akan ngobrol, dia akan izin, dia akan jelaskan. Kalau dia dewasa. Tapi kalau dia nggak benar, buaya darat, dia akan lakukan itu, datang dan pergi seenaknya. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, pacaran, PDKT dengan yang lain. Artinya begini, udah jelas-jelas dia pacaran sama kamu, udah jelas-jelas kalian lagi PDKT,
tapi dia pacaran dan PDKT juga sama orang lain. Dia tebar pesona juga sama orang lain. Ini repot ini. Ini yang saya bilang buaya darat. Ya, jadi teman-teman cewek, jangan hanya karena dia tampan, jangan hanya karena dia pintar berkata-kata atau kaya, dan kamu nggak mau ngelepasin. Nah, saya beritahu, tinggal nunggu waktu. Engkau akan dikecewakan. Tinggal nunggu waktu engkau akan ditinggalkan. Karena buaya darat. Nah, menjadi pertanyaan, siapkah engkau? Kapan saja akan ditinggalkan? Menjadi pertanyaan, siapkah engkau dikecewakan? Kalau engkau siap dengan itu, tanggung resikonya. So, yang ketiga ini, PDKT, pacaran dengan orang lain selain kamu. Itu ciri buaya darat. Yang keempat, ciri-ciri buaya darat yang keempat adalah manis di kata-kata, manis membuat janji-janji, tapi nol pembuktian. Omong kosong, tidak jelas. Dan saya banyak ketemuin yang seperti ini, di mana si cewek tersebut bilang kalau si cowoknya berjanji ini, menyampaikan kata-kata ini, tapi tidak ada satupun sampai hari ini ditepati omongannya. Berarti dia lagi dekat dengan buaya darat. Omong besar, omdo, omong doang. Dan percayalah, dia melakukan itu bukan cuma sama kamu. Dia melakukan itu juga dia juga lakukan itu dengan orang lain. Artinya bukan cuma kamu korbannya, ada yang lain juga korbannya. Nah, yang menjadi pertanyaannya, maukah engkau dinabobokkan seperti itu terus menerus? Engkau bukan yang terbaik baginya, engkau bukan yang nomor satu baginya, engkau bukan yang prioritas baginya. Engkau hanya tempat untuk dia mengambil sesuatu, memanfaatkan dirimu. Itu yang keempat, ciri-ciri buaya darat. Manis perkataan, janji-janji, tapi nol tindakan, tidak ada bukti apa-apa. Yang kelima, ciri laki-laki buaya darat. Maka yang kelima adalah dia berupaya meminjam dan memakai uangmu ataupun fasilitasmu. Saya banyak dapati konseling cewek-cewek ya. Mereka bilang, "Kak, aku pacaran dengan seseorang, dan sejak kami pacaran dia sudah 3 kali pinjam uang dalam jumlah yang besar, dan tidak pernah dikembalikan sampai sekarang. Dan hari ini dia pinjam lagi yang mau ke-4 kalinya." Dan saya nggak habis pikir, ini wanita di mana cara berpikirnya? Sudah 3 kali dipinjam uangnya tidak dikembalikan, dan yang keempat mau dipinjam lagi. Harusnya kan waktu di pertama, kedua, waktu dipinjam udah bisa mikir, berarti ini nggak bener nih cowok nih. Berarti cowok ini memanfaatkan saya nih. Nah, jadi kalau ada laki-laki yang meminjam dan memakai uangmu, fasilitasmu, namun tidak dikembalikan, saya beritahu, itu buaya darat cewek-cewek. Dia hanya memanfaatkan, dia hanya mengambil apa yang bisa diambil darimu. Begitu selesai diambil darimu dan tidak ada lagi yang mau diambil, dia akan pergi ke yang lain untuk mengambil yang lain. Jadi dia hanya memanfaatkanmu, dia hanya akan merugikanmu. Itulah buaya darat. Meminjam dan memakai uangmu tidak dikembalikan dengan kata-kata manis, janji-janji manis, tapi nol pembuktian. Kemudian yang keenam, ciri-ciri laki-laki buaya darat. Yang keenam adalah pintar sekali bersandiwara atau acting. Jadi kalau dia ketemu kamu, pokoknya dia bersandiwara,
bagaimana kamu terharu, bagaimana kamu terhanyut dengan kalimat atau pesan-pesannya, bagaimana kamu terpesona, bagaimana kamu jadi sedih dengan kisahnya. Jadi kalau laki-laki tersebut pintar sekali berakting, dia nangis di depan kamu, dia kayak terpukul, dia kayak sedih banget, padahal tujuannya supaya kamu minjemin duitmu. Tujuannya supaya apa? Supaya kamu kasih kesucianmu dan kehormatanmu. Dia pakai semua cara, dan untuk menyampaikannya ke kamu, dia berakting dan bersandiwara. Ada yang begitu. Dia pintar sekali ngomong, dia pintar sekali bahasa tubuhnya. Dan hati-hati dengan orang yang seperti ini. Itu buaya darat. Oke, yang ketujuh, ciri-ciri laki-laki buaya darat yang ketujuh adalah HP-nya di-password darimu. Ada beberapa orang yang pro kontra dengan ini. Mereka bilang, kita punya privasi. Bagi saya, pacaran itu untuk orang dewasa. Artinya apa? Orang dewasa itu terbuka, jujur. Jadi kalau itu berkaitan dengan data-data penting, ya, berkaitan dengan hal-hal keluarga, hal-hal rahasia keluarga, ya sampaikan saja ke pacarmu. Selama pacarmu bisa dipercaya, selama pacarmu dewasa. Dan saya percaya kalau pacarmu dewasa, dia akan menghormati itu. Tapi kalau dia password HP-nya, padahal istilahnya tidak ada hal yang penting di dalam, tidak ada data-data penting di dalam, dia password hanya karena dia dekat dengan orang lain, dia selingkuh darimu. Banyak saya dapati begitu, HP-nya di password, ternyata dia lagi chatting dengan orang lain, lagi teleponan dengan orang lain. Jadi bagaimana supaya riwayat percakapan, riwayat chatnya tidak ketahuan? Ya di password. Nah kalau yang begini, hanya karena menutupi tebar pesonanya ke orang lain, hanya karena menutupi PDKT-nya dengan orang lain, hanya menutupi perselingkuhannya dengan orang lain, ini buaya darat. Ya, sekali lagi pacaran itu untuk orang dewasa. Artinya ada saling keterbukaan di sana. Ada sebuah kejujuran di sana. To the point, terbuka. Kenapa saya tidak password HP saya ini? Karena ini ada rahasia keluarga. Tapi kalau memang penting sekali rahasia keluarga itu, bisa dibuat di HP tersendiri. Ya. Jadi ini HP khusus untuk keluarga. Ini HP untuk umum, ya, entah itu untuk sosial media segala macam. Banyak cara. Tapi kalau dia password hanya karena menutupi perselingkuhannya, itu buaya darat. Oke, itu yang ketujuh. Yang kedelapan, ciri-ciri buaya darat adalah tidak serius, main-main, tidak jelas. Udah berpacaran berbulan-bulan, bertahun-tahun, tapi tidak ada arah pembicaraan yang serius. Lebih parahnya sudah 5 tahun berpacaran, 7 tahun berpacaran, tapi tidak pernah membicarakan pernikahan. Setiap kali kamu tanya ke cowokmu, kapan kita nikah, dia nggak jelas, mutar-mutar. Ini bahaya. Bisa jadi dia buaya darat yang juga lagi jalin hubungan dengan orang lain, dan dia belum siap untuk serius karena dia belum siap untuk melepaskan yang lain. Itu sangat penting. Kemudian dia berupaya, berusaha merusak kesucianmu. Ini jelas buaya darat. Laki-laki yang berusaha merusak dan mengambil kesucian daripada pacarnya, itu buaya darat. Apapun alasannya, apapun janji-janji manisnya, dengarkan saya baik, itu buaya darat.
Hati-hati dengan laki-laki begitu. Nah, yang terakhir, ciri-ciri daripada laki-laki buaya darat yang terakhir adalah tidak memperkenalkanmu kepada orang tuanya. Tidak ada usaha, tidak ada niat untuk memperkenalkanmu kepada orang tuanya. Padahal usia hubungan yang kalian jalani sudahlah sangat lama. Udah 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun. Tapi dia tidak ada berupaya memperkenalkanmu kepada orang tuanya. Ini buaya darat. Sebab kalau dikenalkan ke orang tua, itu bicara tentang hal yang penting. Itu bicara tentang bahwa kamu masuk dalam prioritasnya. Tapi kalau dia tidak memperkenalkanmu dalam waktu yang sangat lama, jangan-jangan kamu tidak masuk prioritas. Jangan-jangan dia hanya memanfaatkan kamu. Itulah yang saya bilang buaya darat memanfaatkan dan merugikan kamunya. Ada beberapa poin ciri laki-laki buaya darat. Saya berharap teman-teman cewek yang mendengar ini, engkau jadi tajam, jadi peka, dan jangan mudah terpesona hanya karena kata-kata janji-janji manis. Buktikan, ya. Kalau tidak terbukti, itu menandakan bahwa dia adalah buaya darat. Saya berharap ini bisa memberkati teman-teman cewek. Dan silakan berkomentar, saya akan lihat komentar teman-teman. Dan saya berharap apa yang saya bagikan ini membuat teman-teman cewek jadi lebih bijaksana, lebih tegas. Dan saya berharap engkau mendapatkan pasangan yang terbaik. Tetap sukacita. Hari ini hari yang luar biasa, hari yang penuh dengan mujizat dan berkat-berkat Tuhan. God bless you.